Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara supaya hati tenang dan tentram? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Bu Haji. Ya, bagaimana supaya hati tenang? Ya, ini pertama ada dua perspektif yang saya bisa share atau yang bisa saya berbagi. Pertama perspektif secara umum ya, kemudian perspektif dalam perspektif religius atau agama saya yang saya yakini. Yang pertama secara untuk meraih ketenangan, seseorang harus melakukan kontemplasi atau meditasi, yaitu mencoba mengkondisikan batin berdialog dengan Tuhan semesta alam. Dengan melakukan itu, ya tentu saja di dalam melakukan dialog itu apa menjadi persoalan diri kita, itulah dikomunikasikan dengan Tuhan semesta alam. Di dalam perspektif Islam yang saya pahami bahwa untuk mendapatkan ketenangan atau mendapatkan ketenangan atau ketentraman hati itu, seorang muslim atau seorang yang beriman itu harus melakukan zikir. Ya, zikir paling baik itu adalah sholat. Nah, perintah sholat itu ya hampir selalu bersamaan digunakan di dalam ayat Al-Quran itu. Kita bisa perhatikan ya, di dalam surah 87 atau surat A'la itu ayat 14 dan 15 dijelaskan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Jadi wa dzakara isma rabbih fasalla, zikir untuk kemudian lalu sembahyang. Jadi kata zikir itu pakai sebelumnya baru salat. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, di ayat lain di surat Toha surah 20 ayat 14. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li zikri. Nah, ini di sini salat untuk ingat Allah. Kalau tadi berzikir dan baru sembahyang. Kalau di sini salat baru ingat Allah. Jadi kata salat dan zikir itu sejatinya sama. Ya. Nah, bagaimana pertanyaan tadi, bagaimana supaya tenang hati kita atau tentram hati kita? Ya tidak ada cara lain kecuali menyediakan diri untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, ingat pada Allah, hati seseorang atau hati manusia itu akan tenang, hati manusia itu akan tentram. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain atau tidak ada opsi kecuali harus berzikir.
Nah, sebelum sampai kita kepada berzikir itu di surat 87 tadi, surat A'la itu, surah 87 ayat 14 itu, qad aflaha man tazakka. Itu beruntunglah orang yang membersihkan diri. Jadi sebelum sampai kepada zikir dan sholat itu memang diwajibkan untuk menjaga kebersihan secara lahir maupun batin, rohani. Jadi secara lahir ya kita harus mandi dan berwudu sebelum zikir atau sebelum sholat. Tapi kalau bersih secara batiniah atau secara spiritual, ya kita harus bebaskan dari rasa dengki, rasa sombong, toga, membanggakan diri. Nah, itu semua penyakit rohani atau penyakit spiritual. Itu juga harus dibersihkan ketika kita mau melakukan zikir atau salat. Jadi seringkali kita itu melakukan salat, ya kadang-kadang masih ada rasa dengki, rasa iri hati. Nah, itulah yang akan menghambat kita untuk meraih ketenangan, meraih ketentraman tadi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa untuk mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan itu pastikan ya bersihkan diri secara lahir maupun secara spiritual. Kemudian lakukanlah zikir dan salat. Salat itu adalah meditasi terbaik. Ya, meditasi terbaik yang mesti kita lakukan. Jadi banyak ratusan kali diulang-ulang di dalam Al-Quran itu betapa zikir dan salat itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai hamba dan tugas kita sebagai wakil Allah. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan, bahwa bagaimana cara mendapatkan ketenangan, kita harus melakukan bersih lahir maupun bersih batin. Yang kedua, lakukan zikir atau salat, karena sesungguhnya salat itu adalah meditasi terbaik yang harus dilakukan dan menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Demikian dari saya, semoga memberikan kesadaran kepada kita untuk selalu ingat dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.